Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali setelah 1 minggu yang lalu kita telah membahas materi yang lalu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya kita membaca surat Al-Kautsar. Bagi ketua kelas, silakan dipimpin. Baik, siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Selanjutnya membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, terima kasih. Ibu absen terlebih dahulu ya, siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Nanti jawabnya yang perempuan hadiroh dan yang perempuan hadiroh, yang laki-laki hadir gitu ya. Oktarin Adi hadir. Syahrul Hadir. Iqbal Saya hadir. Meta Hadir. terus siapa lagi nih? Banyak ya yang belum hadir tapi tidak apa-apa. Iya. Bentar, itu Shandi Hadir. Daya itu absennya. Sebelum memulai pembelajaran, kita lebih baik coba tengok sekeliling kita, apakah sudah rapi mejanya, tempat duduknya, bajunya. Udah ya? Oke. Kalau udah, pada minggu kemarin kita telah membahas mengenai zakat. Ya, masih ada yang ingat ya kan ya? Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai penyembelihan hewan, entah itu nanti hewan kurban atau akikah atau akikah. Dalam penyembelihan hewan ini yang Ibu akan bahas yang pertama yaitu pengertian. Nanti ada dalil, ada syarat, tata cara, dan hal-hal yang makruh dilakukan saat penyembelihan. Menyembelih dalam istilah bahasa artinya adalah baik. Sedangkan penyembelihan hewan adalah memotong atau memutus saluran makan atau saluran pernafasan serta urat nadi utama yang ada dalam hewan sehingga terputus dan mati, sehingga hewan tersebut halal untuk dikonsumsi. Dalil yang hukum atau dalil dari penyembelihan hewan ini terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, fakulu mimma
Fakulu mimma dzukira rasulullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Yang artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal dan yang disebut namanya dan disebut nama Allah ketika menyembelih jika kamu beriman pada ayat-ayatnya. Selanjutnya kita langsung ke syarat penyembelihan hewan. Syaratnya itu yang pertama, orang yang menyembelih. Syarat orang yang menyembelih. Syaratnya apa saja? Yang pertama harus Islam, kedua balik, berakal sehat, tidak buta. Jadi orang buta tidak boleh menyembelih ya. Selanjutnya niat atau mengucap nama Allah dengan bismillah ya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah syarat hewan yang disembelih. Yang pertama yaitu masih hidup dan halal untuk dimakan. Alat yang digunakan untuk menyembelih itu ada beberapa ada beberapa karakteristiknya ya. Yang pertama yaitu benda yang digunakan tidak boleh tumpul, harus tajam. Bahan yang digunakan itu bisa dari batu, logam, besi, atau sejenisnya yang itu benar-benar tajam. Dan tidak boleh menggunakan benda-benda yang tumpul seperti kuku ataupun tulang. Nah, langsung ke tata cara penyembelihan. Tata cara penyembelihan yang pertama, hewan kurban atau hewan yang disembelih itu harus dihadapkan atau ditidurkan ke sebelah kiri, dengan menghadap ke kiblat. Selanjutnya, mengucapkan nama Allah dan takbir seperti Bismillah, Allahu Akbar. Dan yang ketiga, harus putus atau saluran pernafasan dan saluran makan itu harus terputus ya, hingga benar-benar mati. Selanjutnya, hal-hal yang makruh dilakukan. Yang pertama, yaitu tidak boleh menggunakan benda yang tumpul. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tidak boleh menyayati memotong hewan kurban semisal itu belum benar-benar mati, karena itu kasihan. Oke. Ada itu. Tambahan untuk bagian yang disembelih pada hewan kurban, bukan hewan penyembelihan ya, bagian yang disembelih. Bagian yang disembelih itu umumnya pada bagian leher, ya, sehingga uratnya itu terputus hingga mati. Tapi jika ada kejadian seperti ini, hewan yang akan disembelih itu tiba-tiba liar dan masuk ke dalam lubang. Lalu bagaimana untuk penyelesaiannya agar bisa disembelih? Nah, untuk permasalahan seperti itu boleh menyembelih di bagian manapun hingga mati. Misalnya ada hewan sapi yang ingin disembelih, tapi tiba-tiba sapi itu liar dan tidak bisa dikendalikan. Nah, itu boleh dilakukan di bagian mana saja asalkan bisa mati.
Terus bagi misal hewan yang disembelih itu sedang mengandung atau ada janinnya, ada anaknya di dalamnya, anaknya itu boleh dikonsumsi karena saat mati anaknya itu masih di dalam kandungan ibunya yang disembelih dengan halal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyembelihan hewan kurban dan akikah. Sebelum kita membahas mengenai penyembelihan hewan akikah dan kurban, ini coba lihat gambar di sini. Ini adalah contoh hewan yang akan disembelih. Nah, bagian yang disembelih itu bagian kiri dan kanan. Nih, bagian sini yang disembelih hingga terputus uratnya ya, bukan lehernya, tapi uratnya. Nah, ini. Nah, kita akan membahas mengenai akikah, yaitu pengertian akikah, hukum akikah, ketentuan hewan akikah, tata cara penyembelihan, dan hikmah dari akikah. Pengertian akikah sendiri yaitu memotong bulu rambut anak yang baru lahir. Akikah adalah menyembelih hewan pada usia anak yang baru lahir itu dari 7, nah kelipatan 7 boleh 7, 14, 21 dan lain sebagainya. Itu merupakan atau sebagai rasa syukur orang tua kepada Allah yang telah memberikan karunia berupa anak. Hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi ayah dari anak yang baru dilahirkan tadi, atau orang-orang yang wajib menafkahi. Ini adalah dalil dari penyembelihan hewan akikah. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergantikan dengan akikahnya jika disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketentuan hewan akikah itu bagi seorang anak laki-laki atau melahirkan anak laki-laki, ketentuannya adalah 2 ekor kambing laki-laki ya. Dan bagi anak perempuan yaitu 1 ekor kambing. Nah, kambing atau yang dijadikan akikah itu yang pertama, keadaannya sehat, tidak kurus, tidak cacat, dan lain sebagainya. Sudah cukup umur, jenis domba yang dibuat akikah itu umurnya lebih dari 1 tahun atau sudah pernah berganti gigi. Nah ini contoh hewan yang bisa dibuat akikah. Matanya tidak gila, matanya tidak buta, dan lain sebagainya. Tata cara penyembelihan hewan akikah, waktu penyembelihan akikah hendaknya dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Hewan yang disembelih dihadapkan kiblat seperti penyembelihan yang tadi Ibu sudah dijelaskan, samanya persis ya. Nanti yang menyebut nama Allah dan takbir, persis tadi sama ketentuannya seperti penyembelihan hewan yang sudah Ibu terangkan. Hikmah akikah yang pertama yaitu sebagai perwujudan rasa syukur atas pemberian nikmat Allah yang berupa anak yang tadi sudah dititipkan kepada orang tuanya, mengajarkan anak untuk mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah berupa anak tadi, terus mempererat tali persaudaraan antar tetangga, menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Nah, yang selanjutnya yaitu penyembelihan hewan kurban. Mungkin penyembelihan hewan kurban bisa kita terangkan pada pertemuan berikutnya, karena waktu tidak memungkinkan untuk menjelaskan. Kita ambil kesimpulan bahwa penyembelihan itu harus dilakukan pada orang Islam yang sehat, berakal, dan tidak
hewan sembelihan seperti unta, sapi, kambing, kerbau juga bisa, karena mungkin di daerah lain ada kepercayaan lain yang tidak memperbolehkan menyembelih hewan sapi. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi